Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Dan kali ini kita akan kembali komentari video dari Rilis Setio yang berjudul Logika Buntung, Ari Untung, dan Doditan ditampol sama Menachem Ali dan Aristo. Kita akan langsung tonton videonya dan besok akan kita komentari guys. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Kali ini kita akan bahas soal logika buntung dari Ari Untung dan juga Doditan ya. Apa yang dikatakan oleh mereka ya obrolan-obrolan yang hoax lah, yang seakan-akan kayak ahli dan pinter padahal nol besar cuy. Kita Yang sok pintar itu siapa, ya kan? Jadi Luis ini semuanya diapain ya guys, semuanya itu mereka ya, bukan aja mualaf yang orang baru belajar Islam ya, yang sudah paham Kristen ya kan, tapi juga ustaz-ustaz besar guys, ulama besar coba. Jadi dari kelas rakyat sampai ke ulama itu semuanya dikomentari dia guys, luar biasa. Lalu dia katakan bahwa semua orang ini adalah sok pintar. Padahal dia yang sok pintar gitu kan. Jadi apa ya? Kita tuh kalau mau apa itu ya, lihat-lihat juga gitu. Oh saya ya, saya coba lihat. Saya paling Luis Prasetyo, paling si Didi Juli atau Pil Pahit, gitu aja gitu kan. Maksudnya bukan apa-apa guys ya. Karena keterbatasan waktu. Karena saya juga tidak mencari-cari kesalahan. Kebetulan dia yang dimuncul di beranda saya misalnya gitu kan. Jadi saya tuh nggak seperti dia. Jadi kok bisa dia tuh bisa semuanya dijangkau coba. Berarti dia tuh sedang mencari-cari kesalahan gitu. Nggak dapat sama yang si ini, lalu si ini gitu. Jadi gini guys ya, logikanya ketika kita memantau semakin banyak orang akan semakin mudah menemukan kesalahan. Ya, masalah itu bukan betul-betul kesalahan ya, tapi hal yang kita anggap kesalahan walaupun bukan kesalahan. Karena ini kan masalah perspektif. Tapi akan lebih susah kalau kita tuh pantau satu orang. Susah banget gitu. Ya, misal gini deh. Anda berharap kesalahan dari satu orang apa kesalahan dari satu orang? Tentu yang satu orang gitu. Peluangnya lebih besar gitu guys. Nah, jadi yang ini Luis ini adalah orang yang suka menjadi kesalahan. Maksud saya itu bukan betul-betul kesalahan, tapi dianggap itu kesalahan karena ini kan masalah perspektif. Bisa benar di mata dia, bisa salah di mata dia, gitu kan? Bisa benar di mata kita, bisa salah di mata kita. Jadi poinnya adalah, jadi orang-orang seperti ini adalah mengklaim orang lain sosok pintar, padahal sebenarnya dia gitu. Kan dia metodenya hanya mencari kesalahan. Ya sebenarnya nggak salah gitu kan? akan langsung nonton videonya. Ta'ala diturunkan kepada Nabi Isa Al-Masih. Jadi kalau kita sebut Injil, Injil adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada Nabi Isa Al-Masih untuk Bani Israel pada zaman itu. Wahyu. Kalau nabinya udah nggak ada, wahyunya kemana? Bersama nabinya. Nah, berarti Dari sini aja logikanya udah ngawur ya. Logikanya kita bedah nih. Dia mengatakan bahwa wahyu diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa. Kalau Nabi Isanya udah nggak ada, wahyunya kemana? Ari Untung bilang gini, wahyunya bersama dengan Nabi itu pergi. Logikanya loh, logikanya. Wahyu itu kan ada, wahyu tertulis kan. Semua yang dikatakan itu jelas dituliskan dalam kitab suci. Nah sekarang saya tanya, Nabi Anda udah nggak ada sekarang. Emangnya wahyunya udah nggak ada? Kan tertulis di kitab kalian. Masa itu harus dipertanyakan? Oke. Mungkin kalau Kristen ya harus di... Nah, saya potong dulu guys, saya gini. Luis ini nggak paham berarti kan? Nih. Nabi itu kalau Anda mau tahu ya, dia tuh mirip kayak dosen. Anda pernah nggak kuliah? Ya, saya belum pernah kuliah. Ini saya ngerti dosen. Dosen ketika dia mengajar, ya dosen. Apakah dia itu apa ya? Apakah dia tuh memberikan bagi-bagi buku muridnya? Kan tidak. Dia mengajar, menyampaikan isi kepalanya. Nah, tinggal muridnya tuh, apakah muridnya mencatat apa tidak. Tapi dosen itu tidak akan memberikan buku.
Ya, nggak bakalan. Jadi materi itu hanya keluar dari lidahnya si dosen. Nah, tapi sebelum itu tentu dosen ini punya catatan. Misalnya dosen ini kan sebelum dia mengajar, dia harus merefresh yang ilmu yang mau dibagikan ke mahasiswa kan. Jadi minimal dia tuh kumpulin referensi. Misal dia bahas topik tentang ini, ilmunya ini gitu kan, tentang bahasan ini. Dia tentu mempersiapkan diri sebelumnya kan, sebelum menghadapi mahasiswa, dia tentunya mempersiapkan diri lebih dulu. Nah, tentu dia mencari referensi dan dia catat berupa catatan yang tentu itulah milik dia pribadi. Jadi dia tidak bagian dari catatan pada murid-murid. Murid-murid ini catatan tidak. Itu dia simpan, dikip sama dia. Dia akan menyampaikan apa isinya saja kepada para mahasiswa. Nah, tinggal mahasiswa itu mau catat atau cuman hafal saja atau cuman mau dengar aja. Jadi ketika dosen itu pergi, catatan itu pergi bersama dia. Itu maksudnya. Ya. Wahyu yang disampaikan kepada nabi tersebut. Materinya itu pergi bersama dia. Materi yang dari dia maksudnya gitu, guys. Ya. Nah, itu bukan ngomong tentang materi yang dicatat oleh para murid, bukan. Wahyu yang disampaikan kepada dosen, waktu dosen mencari referensi, itu bersama dosen. Dosen pergi ya, catatnya pergi juga. Karena bagian murid-muridnya, guys. Nah, tinggal, ya tadi tulis lagi ya. Jadi, wahyu yang dicatat oleh para murid, pengikut, itu bukan wahyu dalam arti wahyu yang dicatat oleh nabi itu, atau mungkin dia menerima dalam bentuk tulisan lalu dia menyampaikan pada umatnya. Enggak, itu beda. Ngerti nggak? Jadi yang disampaikan Dodita ini adalah bukan wahyu yang dicatat dalam bentuk catatan murid-murid, bukan, tapi wahyu yang diterima oleh nabi, itu beda. Ya. Referensi yang dipegang oleh dosen yang dia hasil dari mencatat, yang dosen catat itu beda dengan referensi yang dicatat oleh murid, itu beda. Jadi dari tadi sedang ngomongkan dua hal yang berbeda. Wahyu yang berasal dari Tuhan ke nabinya, yang dicatat oleh nabi atau mungkin nabi menerima dalam tulisan, itu beda dengan yang dicatat oleh para murid. Ya, yang dicatat oleh para murid itu bukan lagi wahyu, tapi kopian dari wahyu. Nah, itu harus dipahami ya. Bukan asli, tapi kopian. Yang aslinya siapa? Sama dosen, sama sang nabi, itu aslinya, guys. Yang dicatat murid itu hanyalah kopian, mengopi dari yang asli, gitu. Ngerti ya? Jadi Dodi tadi sedang ngomong yang asli, bukan yang kopian. Dan kopian belum tentu palsu, ya. Ya palsu secara media, tapi asli secara teks. Bisa asli, bisa palsu secara teks. Asli ketika dia betul-betul mencatat dari yang asli, menyalin dari yang asli. Palsu ketika dia tuh merubah-rubahnya, berarti kan palsu sebagian. Kalau dia ubah semua, berarti palsu seluruhnya. Itu sepahami Lewis. Lewis nggak paham membedakan mana wahyu yang asli dengan wahyu yang dikopi. Itu beda. Ya, beda, nggak sama. Jadi ketika dikatakan bahwa ada orang mau minta nih, saya minta materi sama muridnya dosen itu. Woi bro, minta dong materi dosen itu, dikasihlah hasil dari catatan sang mahasiswa atas penjelasan dari dosen. Ini bro, silakan. Saya bilang kan, saya tanya, ini asli apa tidak? Apa jawabannya? Ini asli. Tapi asli yang bagaimana dulu? Asli betul-betul dosen itu nyampaikan begini. Tapi ini nggak asli dalam hal medianya, nggak asli. Karena ini sudah kopian. Yang asli adalah yang dipegang dosen itu. Yang ketika dia pergi, ini dibawa sama dia. Itu yang asli. Paham nggak? Jadi, yang asli itu adalah ngomong tentang yang maksud Dodita adalah asli dalam bentuk medianya dan juga dalam bentuk isinya. Ya, medianya asli, isinya asli. Tapi catatan para murid itu asli isinya, ya, kalau tidak dibawa oleh mereka. Tapi yang jelas medianya palsu, karena tidak sama dengan media yang dipegang dosen tadi. Yesus bilang ya, tidakkah kau baca? Bukankah ada tertulis? Artinya memang ada tulisan sebelumnya yang bisa dibaca. Ya.
Ini bukannya kitab itu nggak ada. Tapi karena pergi, ya dibawa pergi sama nabinya. Karena gini, kalau misalnya gini guys ya, kan kita dulu ngerti ya, ada namanya media penyimpanan. Tempat teks itu atau data itu disimpan. Ingat, Anda harus bayangkan zaman dulu dengan sekarang. Kalau sekarang gampang. Anda bisa menjalani ke banyak media. Bisa ke buku, bisa ke flash disk, ke hard disk, kemana-mana, ke micro SD, ke cloud, ya kan? Bisa di video di HP, macam-macam guys. Ketika satu rusak, ya masih ada, ya kan? Tapi sesungguhnya ya, esensi yang paling penting adalah hafalan. Karena otak itu lebih susah, memori itu di otak lebih susah rusak dibandingkan dengan media seperti hard disk, buku, kertas, flash disk, itu bisa rusak. Nah, kalau kepala tidak, hafalan tidak. Selama orangnya nggak gila, atau selama dia tidak hilang hafalannya. Nah, selama dia terus merefresh, dan itu bukan dilakukan oleh satu dua orang, tapi ada jutaan penghafal. Itu akan lebih mudah menjaga keaslian, gitu. Dibandingkan, karena gini loh, ketika saya menghafal, orang nggak bisa mengubah hafalan di kepala saya, nggak bisa. Tapi ketika saya tuliskan di flash disk, di media kayak buku, kertas, atau di hard disk, itu orang bisa mengubah isinya. Dengan cara apa? Mengambil hard disk itu dari tangan saya, lalu diotak-atik, lalu dikembalikan ke saya. Kalau saya nggak hafal, saya nggak bakal tahu itu diubah atau tidak. Tapi ketika saya hafal, saya tahu, oh ini sudah diubah ini. Makanya metode terbaik untuk menyimpan teks adalah dengan hafalan. Kan tidak ada satupun orang yang bisa mengubah-ubah isi hafalan di kepala orang. Itu di media-media kayak tadi itu, kertas, hadis itu bisa diubah. Orang nggak bakal tahu kalau dia nggak hafal, guys. Nah, makanya metode yang paling bagus itu di Quran. Bukan hanya pakai media kayak lembaran-lembaran pelepah pohon, pelepah kurma, kertas-kertas, tapi juga di hafalan. Jadi kalau jaga-jaga, kalau kertas satu dibakar atau diubah, kita masih ada di ingatan kita, memori kita, hafalan kita masih ada, dan itu tidak bisa diubah orang. Orang yang melihat untuk mengubah-ubah kita teks itu yang di media selain isi kepala itu, hafalan itu bisa mereka ubah dengan sesuka hati, asal mereka bisa memegang barangnya. Tapi kan kalau kepala kita nggak bisa, guys. Hafalan itu nggak bisa mereka ubah, ya nggak bisa. Jadi harus bisa bedakan ya, mana yang asli, mana yang kopian, gitu. Yang diomongin Tony tadi adalah yang asli, yang dipegang oleh para nabi sama yang dipegang oleh para dosen, guys. Bilang itu salah lah ya, tapi kalau agamanya nggak salah, namanya juga standar ganda cuy. Logikanya udah jeblok tuh bro. Kita langsung aja nonton lagi videonya. Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud oleh Quran bukan Bible-nya orang Yahudi, bukan Bible-nya orang Kristen. Buat kita sebagai orang Muslim. Oh, maksudnya secara Muslim mestinya akidah Injil kita itu sudah pergi bersama. Iya, jadi ini buat orang Islam, ini bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa Al-Masih. Oh, iya. Paham ya? Ya. Ya, ini logika lagi yang kedua nih. Logika yang kedua lebih parah lagi. Dia mengatakan bahwa ini yang dipegang oleh orang Yahudi, dan juga ini yang saat ini, Injil yang sekarang ini katanya bukan yang diterima oleh Nabi Isa. Pertama pertanyaannya, lalu di mana Injil yang selama ini disampaikan kepada Yesus Kristus? Injilnya di mana? Makanya Louis harus paham, ya, Injil itu adalah apa yang diberitakan Yesus. Sama kayak apa yang dikuliahi oleh dosen. Tentu materi itu dia yang pegang, bukan murid-muridnya. Yang muridnya dilakukan hanya mencatat. Ya, mencatat. Nabi Muhammad juga begitu. Dia pegang Al-Quran yang diturunkan bertahap, contoh kayak di Gua Hiro, ya. Maka dia berkata bahwa bacalah. Artinya berarti ada sesuatu yang media, berarti yang ditunjukkan kepada Jibril untuk dibaca Nabi. Berarti ada teksnya, ya kan? Kalau tidak, apa yang Nabi baca? Berarti ada sesuatu yang ditunjukkan oleh Jibril. Nih Nabi baca, gitu kan? Berarti ada medianya.
teks yang di media. Jadi bukan mendengar, tapi membaca, melihat sesuatu lalu dibacakan. Nah, apa sih sama bilang ya? Jadi apa itu tuh pergi bersama nabinya, ya. Jadi jadi gini, coba Anda bayangkan ya. Alkitab ini kan adalah tulisan para murid, dan ini pengakuan dari mereka sendiri bahwa berdasarkan kesaksian para murid mereka menulis isi Alkitab. Artinya itu tidak asli lagi. Yang aslinya ya sama Yesus, sama Musa, sama Muhammad. Yang dipegang murid itu hanyalah catatan dari mereka. Isinya mungkin bisa asli, bisa diubah-ubah. Tapi jelas itu medianya sudah asli lagi. Jadi ketika Luis tanya, mana yang asli? Wong kalian dia tidak asli. Yang kalian pegang asli, buktinya apa? Itu adalah catatan para murid. Bukan ada statement dari Yesus. Muridku, ini Injil ya, yang diberitakan Tuhan padaku. Silakan kalian wariskan turun-turun. Tidak. Tapi murid itu mencatat. Bahkan bukan hanya ucapan Yesus, tapi juga sejarah di pada masa itu. Artinya, yang mereka pegang pun tidak asli. Ya, ini sama-sama kita tidak pegang asli. Umat Islam nggak pegang asli, mereka pun tidak pegang asli. Karena mereka pegang itu adalah catatan para murid. Kopian, guys. Ngerti ya, kopian? Ngerti ya? Kayak dosen tadi lah saya katakan. Dosen itu pegang materi. Karena di materi itu udah dia mengajar. Tapi dia sudah hafal materi itu duluan. Sebelum dia mengajar, dia harus siap kan dengan menghafal materi. Lalu materi itu mana? Ya pergi sama dosen. Yang lakukan murid apa? Yang pegang murid apa? Catatan versi mereka. Dari apa yang disampaikan dosen. Gitu loh guys. Logikanya. Ya. Jadi faktanya memang Taurat, Injil, bahkan Quran asli itu sudah tidak ada lagi secara media yang original. Ya. Yang ada sekarang hanyalah kopiannya. Nah, kopiannya itu yang dicek keasliannya. Isinya asli apa tidak. Ya. Tidak ada Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil yang asli dalam artian bukan ngomong isi teksnya, tapi dalam artian yang media yang dipegang oleh para nabi ini. Nggak ada. Sehingga mereka pergi, ya mereka membawa itu. Kita hanya bisa menulis kopiannya, guys. Paham ya logikanya ya? Jadi jangan anggap itu sama seperti kayak orang mau memberikan buku. Ini murid-muridku buku ya. Nanti kalian salin ya. Lalu buku ini pegang satu orang. Enggak gitu. Tadi pernah ada catatan sejarah atau di Alkitab sendiri, Yesus menyerahkan suatu buku pada murid-muridnya. Artinya buku itu bersama dia. Itu kalau Yesus mengatakan bahwa murid-muridku, ini loh Injil yang aku terima dari Tuhanku. Ini kalian pegang ya. Kalian simpan ya. Oke. Kan tidak ada seperti itu. Artinya Yesus tidak pernah memberikan Injil itu kepada murid-muridnya. Tapi jelas ada sesuatu yang tertulis, yang dibaca, yang tentu Nabi itu baca, gitu kan? Dan mereka itu sama seperti dosen. Mereka menyampaikan apa yang mereka baca, dan murid-muridnya hanya menyalin, mengkopi apa yang disampaikan oleh para nabi tersebut, guys. Bukan mengkopi langsung dari kitabnya, bukan. Karena kalau langsung mengkopi dari kitabnya, ngapain lagi murid nabi-nabi ini ngomong? Misalnya gini nih ya, contoh. Ada guru ya, guru guys di sekolah. Ini guru ya, bukan dosen ya. Guru itu ada yang malas, ada guru-guru malas. Apa yang dilakukan guru malas ini? Ya, nggak tahu juga apa dia punya kesibukan kan di luar, nggak tahu juga. Atau mungkin dia ada mau shopping atau mau apa gitu kan. Nah, dia itu nggak mau tuh nyampaikan materi. Dia tinggal utus salah satu murid yang dianggap dipercaya untuk dikasih bukunya. Ini bukunya, tolong kamu catat di papan tulis. Nah, itu bisa muridnya baca tuh, ini buku aslinya ya, buku si guru ya. Jadi beda. Yesus tidak pernah melakukan hal itu, nggak pernah. Dia hanya memberitakan. Artinya dia tidak kasih itu Injil kepada murid-muridnya. Paham ya? Jadi guru Yesus itu, Musa, Muhammad itu sama seperti dosen. Bukan levelnya guru. Yang datang, ini murid buku ya, tolong kamu salin. Tidak begitu. Kadang-kadang buku itu juga bukan buku teks yang di mana-mana, tapi memang guru itu mencatat. Jadi catatan guru itu dikasih ke murid. Nah, jadi nabi-nabi itu bukan level guru, tapi level dosen, guys.
Konsep Injilmu aja udah keliru. Nah, Injil itu kan sebenarnya kabar baik. Kabar baik yang disampaikan tentang keselamatan dalam Yesus Kristus. Injil disampaikan oleh malaikat juga kepada para gembala waktu itu. Nah ini, malaikat menyampaikan kepada para gembala. Guys, utusan Tuhan itu nabi, bukan gembala. Yang ofisial tuh nabi. Kan nabi mengatakan bahwa aku diutus untuk Israel. Ada gak para rasul berkata bahwa murid-murid dikata bahwa aku diutus oleh Tuhan? Nggak ada. Yang ofisial tuh hanyalah nabi. Maka tidak bisa mana akan temukan para pengikut Nabi Muhammad, murid-muridnya yang mereka sebut sebagai apa namanya tadi itu gembala, ya itu ngaku-ngaku utusan Tuhan. Nggak ada. Mendapatkan wahyu dari malaikat nggak ada. Mereka betul-betul murni mencatat apa yang Nabi Muhammad sampaikan. Karena ofisial itu Nabi Muhammad. Kalau mereka ofisialnya nggak jelas, gembala pun diakui sebagai ofisial. Kalau ofisial itu adalah orang yang menerima wahyu dari Tuhan, dari malaikat, melalui malaikatnya. Itu ofisial. Ofisial kita jelas, Nabi Muhammad. Mereka tidak jelas siapa ofisial. Makanya itulah saya katakan di video saya sebelumnya bahwa itu rentan untuk dimanipulasi. Karena semua orang bisa ngaku ofisial. Ya. Padahal yang ofisial itu hanya para nabi. Musa, Ibrahim, Yesus, Muhammad, itu ofisial. Kalau Anda bayangkan orang yang tidak ada orang yang selain nabi ngaku bahwa aku diutus oleh Tuhan. Yang aku sampaikan adalah wahyu Tuhan. Ini kan ngaco, guys. Nggak ofisial tapi berani mengatakan sesuatu yang ofisial, ya. Itu bahaya sekali, guys. Maka Yesus pernah mengatakan bahwa orang yang berani mengatakan apa yang tidak pernah aku katakan atau berani mengatakan apa yang tidak pernah aku ajarkan untuk katakan padanya, orang itu harus mati. Dan terbukti Rasul-Rasul ini banyak mati dengan cara mengenaskan. Jadi ketika Yesus ngomong tentang mati, artinya mati secara tidak normal, mati yang hina. Anda lihat matinya para Rasul ini, ada yang disalib terbalik, ada yang disalib kuda, macam-macam mati, guys, nggak terhormat, hina gitu. Nah itu Yesus terbukti. Jadi Yesus katakan bahwa kalau ada orang yang berani mengatakan apa yang tidak pernah aku katakan atau mengajarkan apa yang pernah aku ajarkan, maka orang itu harus mati. Artinya kita tuh harus hanya mengajarkan, memberitakan apa yang Yesus beritakan. Jangan ngaku-ngaku bahwa aku terima wahyu. Gembala terima wahyu. Ya, gembala itu haruslah hanya menyampaikan, memberitakan apa yang Yesus katakan atau ajarkan. Tidak boleh di luar itu. Tidak boleh ada gembala yang ngaku-ngaku bahwa aku menerima wahyu Tuhan. Yesus pernah mengingatkan. Ya, kalau ada yang berani mengatakan apa yang tidak pernah aku katakan atau berani mengajarkan apa yang tidak pernah aku ajarkan, alias ngaku-ngaku ofisial, ngaku-ngaku terima wahyu, bukan berdasarkan dari Yesus, maka orang itu harus mati. Dan terbukti matinya para rasul ini. Karena mereka tuh ngaku-ngaku, aku terima wahyu, padahal mereka bukan ofisial. Nah, itu poinnya, guys. Berbaik kuberitakan padamu bahwa seorang bayi terbungkus lampin, dia berada di palungan. Itu Injil loh. Kabar tentang berita keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus. Nah, katanya Injil yang sekarang itu bukan Injil yang diberikan oleh Isa kepada Yesus. Jadi kalau kita dengar statement Yesus, ya, aku yang memberitakan Injil kepada kalian, artinya Injil itu adalah apa yang diberitakan oleh Yesus, bukan apa yang diberitakan oleh para gembala. Yesus lagi dia, aku dan gembala yang memberitakan Injil pada kalian, oke. Yesus dikatakan bahwa aku, gak ada kata gembala situ, ya. Aku yang memberitakan Injil pada kalian. Dan ini referensi dengan tadi bahwa kalau ada orang yang berani mengatakan apa yang tidak pernah aku katakan, yaitu Injil yang diberitakan itu, dan mengajarkan apa yang tidak pernah aku perintahkan untuk ajar padanya, Yesus hanya memintakan untuk mengajarkan Injil yang dia beritakan, maka orang terus mati. Makanya gembala-gembala itu ya mati. Ada yang salib terbalik, disalib kuda. Karena mereka tuh mengatakan apa yang tidak Yesus beritakan. Mereka memberitakan apa yang mereka katakan bahwa aku terima wahyu. Mereka tidak ofisial, guys. Itu masalahnya.
Yesus Kristus. Tapi pertanyaannya, Donitan, kamu tahu nggak yang mana Injil yang asli sekarang? Ngilang. Lah kamu loh ngomong barang itu. Memang hilang guys, dibawa Nabi. Karena faktanya yang terbukti, yang ada sekarang itu adalah yang tertua adalah ditemukan. Yang nulis siapa? Matius, Lukas. Ditulis di copy dari apa yang Yesus sampaikan kan. Bahkan mereka mencatat dari apa yang mereka dengar mungkin. Karena mereka adalah murid yang tidak hidup zaman dengan Yesus. Jadi itu tulisan itu diteliti sejarahnya, ditulis oleh orang yang kira-kira hidup 40 tahun atau 60 tahun setelah Yesus pergi, baru dia tuliskan. Artinya itu tadi bisa jadi kopiannya salah-salah. Anda bayangkan ya, murid aja, mahasiswa menuliskan apa yang dosen sampaikan ketika mengajar materi itu bisa lupa. Ya. Tadi dosen ngomong apa ya? Kan baru aja ngomong loh. Apalagi orang yang baru sekitar 40 atau 60 tahun kemudian ingat-ingat apa dulu yang Yesus ngomong ya. Oh, lebih besar lagi peluang salah-salahnya gitu kan. Itu tidak benar, tapi barang aslinya kamu nggak tahu. Ini logika yang jeblok nih sih. Logikanya yang Ini sama seperti Anda tanya ke mahasiswa, bro, mana tuh catatan dosen? Dia kan materi itu nyampaikan pasti dia nyatat dulu sebelumnya. Ya, sama di bawah dosen lah. Ya kan? Di bawah dosen, Anda mau apa? Gitu loh. buntung menurut saya. Parah. Permainan logika tapi kayak gitu. Oke, sekarang saya akan masuk. Yang pertama, menyangkal Injil ya, tapi cari nubuatan selalu ke kitabnya orang Kristen. Donitan termasuk. Kan udah dibilang, dirubah-rubah oleh tangan manusia, itu sampaikan Quran. Artinya kalau dirubah, ya tentu masih ada sebagian yang asli. Ya dong, ya kan? Jadi kuncinya adalah dia harus sesuai dengan apa yang Quran sampaikan. Contoh, ada anak SD ngubah-ubah buku SD. Lalu datang ada SMP yang pegang buku SMP. Nah, isi buku SMP dan SD itu kan relevan. Bahas yang ada yang sama. Contoh kayak matematika. Dasar kan dari buku SD. Tapi buku SMP lebih advance, menjelaskan lebih lanjut gitu. Nah, jadi kalau kita melihat bahwa buku SD diubah, ya tinggal tengok aja. Kalau materi nggak sesuai dengan buku SMP, berarti diubah. Nanti ya. Misalnya kalau di buku SMP dikatakan bahwa hewan itu pemakan tumbuhan namanya herbivora. Tiba-tiba di buku SD dikatakan bahwa hewan pemakan tumbuhan adalah karnivora. Itu berarti sudah diubah. Karena tidak sesuai dengan standar buku SMP gitu guys. Nah, sama kayak Alkitab juga begitu. Kalau masih sama dengan standar Quran, berarti itu yang asli, belum diubah. Karena standar Quran itu tinggi. Dia tuh bukannya catat tapi juga dihafal. Suatu lebih tinggi itu adalah dicatat dan dihafal. Contoh, saya menghafal, nggak perlu bahkan saya catat Pancasila. Tapi ketika Pancasila itu teksnya dibakar yang aslinya, saya akan gampang nulisnya kembali. Karena saya hafal. Saya bahkan nggak butuh teksnya guys. Nah, jadi hafalan itu metodologi tertinggi dalam hal menjaga keaslian suatu teks guys. Gak usah kamu nyangkal Donitan. Yang Kidung Agung itu bilang itu tentang Nabi Mula. Ini kan logika buntung semuanya ini. Gak bener. Menyangkal Injil yang dipegang orang Yahudi itu. Jadi maksudnya adalah Injil asli itu dibawa Yesus, ya kan? Taurat asli dibawa Musa. Yang dipegang orang ini adalah catatan, kopian dari apa yang Yesus sampaikan. Bukan ada serah terima dari Yesus. Ini loh Injilnya kalian pegang ya, nggak ada. Itu fakta, bukan hoax. Itu bukanlah Injil yang sesungguhnya, tapi ngeklaim nabinya di situ. Selanjutnya, kalau kita lihat di dalam kitab kalian ya, kalau kita lihat ya di sini ya, orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang umi, mereka dapat tetap tulis dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Nah, ini ya. Jadi waktu dahulu itu murid-murid Yesus awal itu tentu mencatat juga. Nah, itu yang ada isi kita yakini keaslian isi teksnya. Tapi sebagian belakang isi teks itu diubah oleh yang kemudian. Nanti nggak? Contoh gini. Misalnya dosen menerangkan
teks aslinya berupa media asli itu sama dosen, nggak dipegang murid. Murid hanya bisa mengcopy, tapi yang dikopi oleh murid mahasiswa awal itu masih asli. Dia betul-betul mencatat apa yang dosen sampaikan. Lalu datanglah murid-murid jahil yang kemudian. Lalu kakak seniornya itu kopiannya itu diubah oleh dia. Nah, itu sama seperti ini, guys. Jadi yang dimaksud adalah yang dipegang oleh murid Yesus awal. Ya, mereka tuh masih original. Betul-betul menuliskan apa yang Yesus ucapkan tanpa mereka ubah sedikit pun, gitu kan. Nah, itu yang dimaksud. Makanya kalimatnya adalah yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Yang asli maksudnya. Yang teksnya masih asli ya, bukan media yang masih asli, enggak. Karena media itu sudah dibawa oleh nabinya, gitu. Nih perhatikan ya. Tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Nah, mereka ini siapa? Mereka ini kan ahli kitab orang Yahudi, karena memang tertulis di kitab mereka. Ini Ya, pengikut Yesus awal, pengikut Musa awal, tapi bukan media asli ya, tapi kopian. Yang mereka tulis berdasarkan apa yang mereka terima beritanya, guys. lah yang membuat akhirnya merujuk atau rujukan kalian kepada kitabnya orang Yahudi, kitabnya orang Kristen, ada nama dari nabi kalian. Jadi sama seperti kita merujuk kepada mahasiswa yang ada bersama dosen, yang betul-betul mencatat apa yang disampaikan, itu kita terima asli, isinya asli, medianya nggak lagi, karena media asli dipegang oleh sang dosen. Tapi untuk murid-murid yang belakangan, yang bandel-bandel itu, yang jahil itu, kita bisa pakai referensinya, karena punya dia tuh sudah diubah, nggak original lagi, teksnya sudah nggak asli lagi, guys. Nah, tapi kan kita perbandingkan, kita ambillah teks dari senior tadi, kita ambillah teks dari yang jahil ini. Kita lihat ada sama, berarti yang si jahil ini belum merubahnya. Kita lihat berbeda, berarti ini si jahil sudah merubahnya. Begitu metodologi ya, guys. Karena ada kata mereka lah, katanya siapa ini nanti Doditan, kitabnya udah hilang katanya. Karena nabinya udah hilang, maka kitabnya udah hilang. Logika apaan tuh? Apa gunanya kitab suci? Kitab suci itu kan wahyu yang dituliskan. Nah, sekarang katanya udah hilang karena nabi. Ya, kan gimana dulu? Benar nggak tulisannya? Kalau tulisannya nggak benar, ya kita nggak bisa pakai. Kita pakai yang masih relevan aja, guys. Yang belum diubahnya itu. Ini hilang logika macam apa? Jadi dari sini saja Doditan itu sudah buntung logikanya. Dia mau serang Injil, tapi sebenarnya dia sendiri yang ketabok ulang-ulang. Ada beberapa video selanjutnya ya, seperti videonya Manahem Ali, yang mana dia mengakui Injil itu bukan bahasa Arab, Injil itu bahasa Yunani, dan istilah Injil itu dimiliki oleh kitabnya orang Kristen. Ditabok sendiri sama yang namanya Manahem Ali. Aristo lebih ngaco lagi, dia bilang kitabnya dia itu. Mas Jamal ini adalah ustadz yang paham bahasa, dia meneliti, dia belajar bahasa, dia adalah ahli dari bahasa-bahasa Semitik, ya. Arab dan sekitarnya dia ngerti bahasa-bahasa Timur Tengah, ahli, guys. Jadi kita tuh serahkanlah pada ahlinya. Ya kita benar apa yang sampai dulu Majid, dia ahli bahasa, gitu. Kita ini siapa lah kan? Kitabnya dia itu namanya Injil kan, yang lebih rusak kan. Jadi gak ada standar yang jelas. Makanya saya agak heran ya, ini artis nih ya, Arie Untung gitu. Dia ngundang pembicara model-model begini. Richard Lee lagi ngundang model begini. Anda lebih percaya Arie Untung dan Richard Lee apa Louis secara logika, secara kecerdasan? Dokter Richard tuh sudah teruji, prestasinya banyak. Bahkan kalau Anda dengar kisah Dr. Lee, Anda akan tahu kalau dia orang yang cerdas. Ada buktinya, rekam jejaknya jelas. Louis, siapa dia? Membandingkan Louis dengan Dr. Richard Lee, Arie Untung tuh bagai bumi dan langit, nggak level, guys. Gitu loh, ya kan? Rusak. Kalian suka cekokin sama hoax-hoaxnya Doditan. Oke lah, kalian nonton videonya Manahem Ali. Jadi orang-orang ini, itu Dr. Richard itu adil bahkan. Dia ngundang pihak Elia, pihak Kristen diundang. Jadi tinggal Anda lagi, setuju apa tidak gitu. Gitu kan. Jadi
Bukan berarti kalau gitu apa? Kita juga punya muslim juga mengatakan bahwa kok diundang Elia, tapi kan tidak. Kita ini adalah orang yang cerdas. Kita tuh melihat perspektif dari Elia apa? Dari kemarin itu siapa? Edwin, teman Elia. Nah, dari Edwin ini saya ingat lagi kalau bahwa memang saya pernah buat video kemarin bahas tentang si Edwin ini ya. Bahwa itu tadi, bahwa menurut si Edwin bahwa umatnya Yesus yang pertama itu adalah masih tauhid. Mereka menganggap Yesus menabi. Itu ingat. Jadi apa yang saya pakai itu mengingatkan saya akan hal itu. Nah itu bagusnya untuk mengundang narasumber itu yang dari beda versi itu gitu. Nggak masalah guys. Sama dia tidak menista agama ya. Dan kalian nonton bestinya Donitan Aristo. Mari kita tonton videonya, cuy. Pak Ali nanya sedikit. Ya, nanya sedikit Pak. Kalau yang tadi Pak Ali sebutkan bahasa Koptik, Injil, dengan bahasa Yunani yang Evangelion, itu duluan mana Pak? Yang Koptik mengadopsi Evangelion atau Evangelion mengadopsi Injil Pak? Yang jelas kalau bahasa Semitik ya, kalau bahasa Amharik itu masuk kategori bahasa Semitik. Bahasa Semitik itu cirinya bisa dicari akar kata. Bisa dicari akar katanya. Misalnya kalau bahasa Arab itu ada contoh kata masjid. Akar katanya dari 3 huruf sajadah. Sin, jim, dal. Sajadah. Menjadi masjid. Nah, itu berarti pasti bahasa asli bahasa Arab, masjid itu. Nah, sementara kata Injil itu tidak bisa diuraikan asal-usulnya dari bahasa Arab ataupun dari bahasa Ibrani ataupun dari bahasa Amharik. Ternyata itu memang diadopsi atau berasal dari bahasa Yunani yang mengalami semitisasi. Jadi inilah gejala bahasa. Kita harus menerima apa adanya. Memang analisisnya seperti itu. Memang istilah Injil itu bukan asli bahasa Suryani, bukan asli bahasa Ibrani, dan bukan asli bahasa Amharik, tapi lebih dekat ada kaitan dengan bahasa Yunani atau Greek word yang disebut Evangelion. Nah loh, tadi dibilangnya disuruh cari nama Muhammad di Injil, sekarang nggak tertulis. Gimana maksudnya Pak? Coba bisa Injil yang diterangkan. mana? Injil yang mana? Iya. Sebentar dulu. Memang Bible Injil. Kalau menurut kalian bukan Injil, kan saya tanya Injil yang mana Pak? Yang menuliskan bahwa Nabi Muhammad ada di kitab Injil dan di kitab Taurat. Iya, saya yang jawab. Saya yang jawab. Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, bukan yang ditulis oleh LAI. Ya, Injil Nabi Isa mana Pak? Gitu Mas Pak Aristo, yang mana gitu ya kan bisa kita baca ya kan. Oh, ini ada Nabi Muhammad di Injil Nabi Isa. Saya jawab. Saya suka itu pertanyaanmu. Ya. Saya yang jawab. Kalau yang begini-gini itu urusan saya. Ini Injil. Oh iya. Cakep. Ini Injil. Enggak kelihatan. Itu Injil apa Pak? Ya ini Injil, Al-Quran ini Injil. Nah, ini kita jelaskan dulu guys. Jadi gini ya. Kita ngomong tentang satu buku yang utuh. Ya, media. Yang berisi teks di dalamnya. Ya, udah paham ya. Jadi, teksnya ini, ingat, media udah nggak asli lagi. Karena itu kopian. Kayak, contoh kayak, ada buku yang ada video asli, dipindahkan ke media, ke flash disk, ke hard disk, itu media tuh nggak asli. Karena media yang asli adalah yang sumber awal tempat itu dikopi, itu asli. Nah, yang asli adalah isinya. Nah, sekarang karena Quran sudah mengklaim bahwa Alkitab itu sudah Taurat Zabur Injil dibawa oleh manusia, artinya Alkitab itu sudah diubah. Jadi satu buku itu nggak lagi asli. Kita ngomong satu buku ya, tapi ingat bagian-bagiannya masih ada yang asli. Per bagian masih ada asli. Ada yang di dalam buku Alkitab itu ada yang asli, ada yang palsu. Yang dibawa yang palsu, yang belum diubah itu asli. Nah, jadi ketika tunjukkan bahwa ini Injil, itu salah. Karena itu sudah campur-campur. Paham ya? Sudah campur-campur. Itu nggak lagi bisa disebut Injil, tapi adalah mix, campur sari. Ya.
Tapi ketika dia nunjukkan Quran, ingat, Quran itu adalah sama kayak buku SMP, Injil tuh kayak buku SD, Taurat tuh kayak buku TK. Dalam artian ada relevansinya, ya. Jadi kayak matematika itu ada di SD, TK, SD, SMP, SMA. Ilmu biologi nggak begitu. Tapi tingkatannya di SMP itu lebih expert dibandingkan lebih di SD. Jadi di SMA lebih expert dibandingkan SMP. Nah, ada referensinya. Jadi ketika sang murid SD jahil mengubah buku SD, tapi masih ada yang asli karena belum mereka ubah, itu kalau kita tunjukkan bahwa ini buku SD yang asli, no, itu sudah diubah, teksnya diubah, tapi yang aslinya ada di buku SMP. Ini masih benar ini. Di buku SMP ini ya semuanya benar, gitu kan? Hewan pemakan daging karnivora, itu di buku Anda. Hewan pemakan daging herbivora, udah diubah. Bisa dikatakan itu adalah buku SD, karena buku SD-nya sudah diubah. Buku SD itu sekarang bertransformasi jadi buku SMP, masih relevan gitu. Jadi Anda tidak perlu ragu lagi. Yang semua ada di Quran itu pasti benar, yang mengisinya adalah sebagian Injil yang asli itu, guys. Karena aku juga bahas apa yang ingin bahas bahwa harus menuhankan Tuhan Allah atau Allah, harus menerima Yesus sebagai nabi gitu loh. Itu poinnya, ya. Jadi bisa ditunjukkan Quran seutuh, karena tidak ada yang menyimpang dalamnya. Semuanya betul-betul original, walaupun nggak selengkap yang Injil asli ya, nggak selengkap itu. Tapi isinya tuh tidak ada yang menyimpang dari Injil asli. Tapi Injil yang kita dipegang oleh teman-teman Kristen itu adalah menyimpang dari Injil asli. Tinggal lebih relevan kalau ditunjukkan Quran perwakilan sebagai Injil, yaitu buku SMP, perwakilan buku SD, karena masih berhubungan ya, relevan, dibandingkan dengan buku SD yang dipegang anak-anak yang jahil yang sudah ubah. Jadi relevan Anda bandingkan dengan buku SMP, guys, yang masih original. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, guys, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.